Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya ingin sharing lagi mengenai materi dari metode penelitian, yaitu bahasan mengenai perencanaan penelitian dan rumusan masalah. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu literatur review. Nah, untuk metode penelitian yang akan difokuskan pada video ini dan video sebelumnya itu juga adalah masalah-masalah penelitian terkait di bidang informatika. Baik, penelitian ya, kalau kita ngomongin penelitian, banyak buku yang bisa dibaca gitu ya, banyak artikel yang bisa dibaca. Intinya penelitian itu adalah sesuatu langkah akademis yang kita akan lakukan dengan cara yang realistis. Realistis itu artinya bisa dikerjakan dengan baik dengan menggunakan teori-teori atau metode dari keilmuan terkait si penelitinya dan dalam kurun waktu tertentu dan memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ada hal menarik di sini ya, bahwa kalau kita ingin merencanakan sesuatu gitu ya dalam perencanaan penelitian, maka kita harus merencanakan segala sesuatu itu dengan sangat realistis. Nah, ada beberapa kutipan di sini ya. Jika berencana untuk 1 tahun, maka kita menanam padi saja. Ya. Kalau kita berencana untuk menikmati hasilnya selama 10 tahun, kita nanam pohon. Tapi kalau kita ingin berencana untuk jangka panjang ya, agar dunia ini berubah gitu ya dan cakupan tujuannya juga lebih besar, maka kita didiklah generasi penerus gitu ya. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat baik, yang sangat bijak, yang berasal dari Confucius ya. Dia adalah seorang yang sangat-sangat bijak ya, seorang pemikir yang isi pemikirannya itu adalah isi pemikiran yang baik ya bagi ilmu pendidikan. Nah, jadi jangan sampai dibalik-balik ya. Jadi jangan sampai kalau kita ingin berencana jangka panjang selama 100 tahun kita tanam padi gitu. Tapi bagaimana merencanakan sesuatu atau membuat sesuatu itu dari secara realistis seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dari sisi waktunya, dari sisi keilmuannya, dan semua hasil penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena kalau kita meneliti, berarti apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sistematis. Ya, sistematis itu artinya langkah-langkahnya itu dipahami oleh orang lain gitu ya. Ilmu yang kita gunakan itu ada teori-teorinya tergantung dari keilmuan tertentu atau keilmuan si penelitinya atau si para penelitinya kalau lebih dari satu orang. Kemudian yang diteliti itu apa, jangka waktu berapa lama, lalu ada hasilnya dan hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, apabila kita ingin melakukan suatu penelitian ya dan kita ingin merencanakan penelitian, maka rencana penelitian itu harus kita tuliskan dalam suatu yang disebut dengan proposal penelitian ya. Nah, ada 10 langkah umum dalam penelitian yang kita akan lakukan ya. Jadi yang pertama itu kita lakukan studi literatur dulu ya, kita amati dulu kondisi sekeliling kita. Itu tujuannya untuk menentukan suatu problem atau topik ya, kita lakukan studi literatur dulu. Lalu dari studi literatur kita lakukan literatur review. Kita baca paper-paper terdahulu, penelitian terdahulu, baik dari jurnal atau conference, tentunya yang bereputasi ya, yang memiliki predikat yang baik itu nasional ataupun internasional. Ya, kita baca, kemudian kita amati, kita baca, kita pahami gitu yang orang lain lakukan. Nah, lalu kita tentukan tema di situ, kemudian kita lakukan rumusan masalah atau identifikasi masalah terkait dengan bidang informatika. Jadi nanti ada rumusan masalah dan ada tujuan masalah. Nah, biasanya tujuan itu akan menjawab masalah yang ada pada penelitian. Kemudian sudah itu ada, kita buat metode penelitiannya.
langkah-langkah metodenya seperti apa, mulai dari langkah pertama kita melakukan penelitian sampai terakhir. Nah, langkah 1 sampai 4 ini biasanya tertuang dalam proposal penelitian, gitu ya. Ada studi literaturnya, ada literatur reviewnya, ada rumusan masalah dan tujuan, kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian itu berarti bagaimana caranya kita nanti akan meneliti terhadap topik yang akan kita ajukan ini. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, evaluasi, kesimpulan, dan seterusnya sampai nanti akan selesai penelitiannya. Nah, kalau langkah 1, 2, 3, dan 4 ini sudah oke, ya, maka kita akan melaju ke langkah kelima, yaitu melaksanakan penelitian tadi. Ya, sesuai dengan metode penelitian yang kita tadi coba untuk rangkum, ya kita coba untuk buat gitu ya. Ya, termasuk nanti kalau ini adalah penelitian di bidang informatika, artinya berarti mengimplementasikan perangkat lunak atau coding atau membangun suatu perangkat lunak yang menjadi alat atau tools untuk menyelesaikan penelitian kita, ya, karena ini adalah penelitian di bidang informatika, dan penelitian di bidang informatika itu biasanya penelitian yang jenisnya terapan karena membutuhkan suatu tools atau alat dalam menyelesaikan penelitian. Ya, jadi ini untuk informatika ya. Jadi kita harus bikin perangkat lunaknya, gitu ya. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan tadi sesuai dengan metode penelitian, langkah-langkah penelitian tadi kita lakukan pengujian atau pembuktian bahwa apa yang kita lakukan ini bisa diukur dengan teknik pengukuran tertentu dari teori-teori yang kita terapkan tadi. Ya, kemudian kita analisa ya terhadap data yang kita dapatkan dengan metodenya, apakah data itu bisa diolah dengan teknik, teori, atau metode terkait, dan referensi yang membicarakan itu kita juga analisis. Lalu dari situ kita buat kesimpulan dari penelitian kita, gitu ya. Makanya biasanya kalau kesimpulan itu tidak ada referensi karena itu adalah hasil penelitian kita. Yang ke-9 itu kita menyusun laporan penelitian, lalu yang ke-10 itu adalah publikasi. Nah, laporan penelitian dan publikasi itu isinya serupa tapi tidak sama, gitu ya. Laporan penelitian itu biasanya mencakup semua aspek di dalam penelitian tersebut, termasuk tadi pembangunan perangkat lunaknya. Namun di publikasi biasanya pembangunan perangkat lunak itu tidak langsung disebutkan di paper ya, di publikasi ilmiah yang kita tulis ya, tapi lebih difokuskan terhadap problemnya ya, masalahnya, tujuannya, dengan teori apa itu diselesaikan, metode penelitian, terus pengujian atau pembuktian atau evaluasi penelitian, dan kesimpulan dan saran, lebih ke arah situ ya. Nah, ketika penelitian itu dibuat, maka penelitian itu harus benar-benar runut. Bisa jadi metode penelitian yang kita ajukan dalam proposal itu sedikit berbeda dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi antara metode penelitian yang kita buat di nomor 4 itu ternyata agak berbeda dengan aktual penelitian yang kita lakukan pada langkah kelima, ya itu tidak masalah. Yang pasti yang namanya propose atau pengajuan proposal itu artinya kan kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan, kita harus tahu dulu langkah-langkah yang dikerjakan itu seperti apa. Ya, bagaimana cara kita tahu? Ya, kita baca penelitian terdahulu yang serupa gitu ya. Kita baca paper-paper yang bereputasi yang mengandung terhadap apa yang ingin kita buat gitu ya, baik itu dari segi masalah atau problemnya, baik itu dari sisi teori, metode, atau teknik yang kita gunakan gitu ya. Nah, jadi proposal penelitian itu adalah salah satu bentuk tertulis daripada rencana penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai literatur review ya, bagaimana caranya kita membaca paper gitu ya, menuangkan paper itu menjadi suatu summarization, ya, isi papernya terhadap datanya dia gunakan apa, misalnya teknik yang dia pakai apa,
metode penelitian atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, kesimpulan dan saran, serta referensi yang dia gunakan apa saja, gitu ya. Nah, di sini ya dalam melaksanakan suatu penelitian, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penelitian itu menyelesaikan permasalahan dunia nyata, gitu ya. Ada masalah-masalah di dunia nyata nih yang kita alami sekarang. Nah, itu kita coba selesaikan dengan keilmuan kita, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ada masalah di bidang ekonomi atau di bidang politik, diselesaikannya dengan cara apa? Dengan cara informatika. Ya, karena cara informatika itu adalah cara si peneliti tersebut, karena peneliti itu adanya di area itu, gitu ya misalnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan suatu permasalahan? Ya, karena pada identiknya ya pemilihan masalah itu adalah kunci yang baik untuk proposal yang baik ya. Karena kita sudah sepakat bahwa tadi proposal itu adalah suatu rencana penelitian yang akan diajukan. Kalau diterima maka penelitian itu bisa dilanjutkan, tapi kalau ditolak ya berarti tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, siapa yang menerima, siapa yang menolak, itulah kita sebut sebagai reviewer daripada penelitian. Ya, karena posisinya di proposal berarti reviewer itu posisinya adalah reviewer untuk mengevaluasi proposal penelitian dari para peneliti. Nah, biasanya memang masalah-masalah yang kekinian ya atau yang banyak diperbincangkan itu adalah masalah yang paling bagus untuk diangkat dalam suatu penelitian ya. Semua masalah itu biasanya bisa kita ikuti dengan suatu pertanyaan ya. Masalah ini tuh mengapa terjadi dan seterusnya. Tapi tidak semua pertanyaan itu adalah masalah. Misalnya nih, kunci saya hilang, saya lupa naruh di mana. Ada yang tahu? Nah, itu kan pertanyaan nih, apakah itu masalah? Enggak gitu ya. Ya itu masalah kehidupan, tapi bukan yang cakupannya ya. Apabila itu diselesaikan, itu bisa menambah ilmu pengetahuan, bukan gitu ya. Jadi harus bisa membedakan manalah masalah-masalah yang kalau itu dipecahkan maka dari sisi ilmu pengetahuan itu bertambah, mana yang menjadi masalah personal gitu ya atau masalah si peneliti itu gitu ya. Jadi peneliti itu menyelesaikan masalah-masalah yang memang masalah itu ketika diselesaikan ya, penyelesaian itu akan menambah suatu ilmu pengetahuan baru. Ya, bukan masalah peneliti, bukan ya. Tadi kehilangan kunci itu masalah peneliti gitu ya. Saya yang hilang kunci ya. Kalau itu saya selesaikan masalahnya, apakah menambah ilmu pengetahuan? Enggak gitu ya. Baik untuk diri saya sendiri ataupun untuk masyarakat dunia secara umum, kan gitu ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu adalah masalah. Dan tidak semua masalah adalah masalah yang baik. Jadi ada banyak masalah-masalah yang memang masalah itu ya memang tidak baik ya, tidak perlu dicari jalan keluarnya gitu ya. Tidak perlu diperdebatkan atau diperbincangkan, itu nggak perlu gitu ya. Ya ada ya kategori-kategori masalah kayak gitu ada. Jadi biasanya masalah yang diangkat itu adalah masalah-masalah yang kekinian dan dari masalah itu menarik untuk kita teliti. Ya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi ketika kita ingin cari penyelesaian masalahnya, maka jangan lupa akan ada proses pengujian atau evaluasi di situ. Nah, khusus di informatika, berarti penelitian itu sifatnya eksperimental dan evaluasi itu nanti akan menguji apakah teori yang dipakai itu udah benar atau tidak. Teori yang dipakai atau metode yang dipakai itu tentunya adalah teori dan metode di bidang informatika. Dan ketika masalah itu bisa diselesaikan dari suatu penelitian, maka akan timbul suatu pengetahuan baru. Ya, diselesaikan di sini bukan berarti harus bagus hasilnya, gitu ya.
Tapi pun kalau hasilnya tidak memuaskan, ya disampaikan saja. Asalkan kaidah penelitiannya ada, langkah-langkah yang dilakukan tepat, teori yang digunakan tepat, dan seterusnya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan, ya ketidakpuasan itulah nanti yang akan jadi ilmu pengetahuan. Oh, berarti kalau masalah ini diselesaikan dengan teori ini hasilnya jelek, ya maka kita dapat pengetahuan dari situ. Jadi menyelesaikan ini jangan pakai cara yang ini, kita harus cari pakai cara yang lain. Kira-kira gitu ya, secara umumnya ya, berguna atau berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Karena kalau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu sifatnya luas. Ya, misalnya ada orang yang menemukan suatu metode. Nah, ini kerjaannya S3 doktor biasanya. Atau kita ngomongin masalah data mining gitu ya. Jadi sekali lagi data mining itulah informatika ya, data dan software engineering. Misalnya kita ngomongin ada metode yang namanya naive Bayes. Oke, metode naive Bayes itu ditemukan oleh dan berasal dari teori Bayes gitu ya. Nah, itu kan berarti Bayes itu menyumbangkan akal pikirannya ya untuk menciptakan metode itu dan bisa digunakan di seluruh orang, bagi seluruh orang yang ada di dunia. Artinya kalau di Indonesia ngomongin bias itu adalah seperti ini, di luar negeri pun ngomongin bias hal yang sama ya. Tidak mungkin bias di Indonesia berbeda dengan bias di luar negeri. Artinya kontribusi pada ilmu pengetahuan itu sifatnya global ya, secara dunia, mendunia. Nah, namun untuk S1 sekali lagi sarjana strata 1 tidak perlu membuat metode gitu ya. Tapi boleh hanya mengimplementasikan saja hasil eksperimennya. Nah, itu yang dijadikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan penelitian gitu ya? Ya, pertama memang peneliti harus memiliki masalah. Nah, tadi ya bukan masalah pribadi peneliti ya, tapi masalah yang ada di dunia nyata yang banyak diperbincangkan dan banyak diteliti oleh orang lain. Nah, yang pertama adalah masalah yang dicari ya, selain tadi bukan masalah personal peneliti, yaitu adalah masalah yang memang benar-benar harus dicarikan dan perlu dicarikan solusinya. Ya, misalnya yang masalah yang paling banyak dimunculkan itu adalah masalah kemiskinan. Nah, gitu ya. Masalah kemiskinan ini harus dicari nih solusinya nih. Bagaimana cara mencari solusi kemiskinan? Kita tahu bahwa ngomongin kemiskinan itu ranahnya adalah masalah di bidang ekonomi. Maka sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh bidang ekonomi sendiri atau di bidang lain, misalnya bidang hukum, terkait hukum-hukum yang menangani masalah kemiskinan misalnya. Lalu di bidang informatika pun bisa gitu ya. Atau di bidang sosial atau di bidang politik. Nah, tergantung dari ilmu yang dimiliki oleh penelitinya. Jadi, masalah ekonomi juga bisa diselesaikan dengan cara-cara keilmuan di bidang lain, asal masalah dan teori atau teknik yang diimplementasikan itu tepat. Ya, saling berkesinambungan gitu ya. Jadi dia tidak bertentangan. Lalu itu yang pertama ya. Jadi masalah itu harus benar-benar merupakan masalah yang perlu dicari solusinya. Dan masalah itu jangan sampai masalah yang berulang-ulang tapi kontribusinya dikit gitu ya. Misalnya kayak segmentasi pelanggan. Nah, segmentasi pelanggan ini kan kalau dilihat di internet itu banyak banget gitu ya. Diselesaikan dengan cara apapun, informatika ada, dengan cara bisnis ada, dan seterusnya. Namun udah bosen ya, udah jenuh, dan dilakukan sangat berulang-ulang sehingga masalah ini sepertinya ya tidak perlu lagi dicarikan solusinya gitu ya. Nah, yang kedua harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti ya, untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahliannya atau kemampuan profesionalnya. Nah, berarti masalah-masalah yang ada itu harus kita selesaikan dengan keilmuan yang dimiliki oleh para peneliti. Nah, kasusnya di sini adalah misalnya tadi ya, masalahnya adalah masalah kemiskinan. Bagaimana masalah kemiskinan itu kita pecahkan dengan cara-cara di informatika. Misalnya bisa dengan data mining ya, bisa dengan business intelligence, bisa dengan software security atau apapun. Ya, lalu kita lihat bagaimana orang-orang menyelesaikan masalah kemiskinan itu dengan cara informatika yang
lebih duluan publis ya di internet. Nah, dan ketika kita menyelesaikan masalah itu harus ada semacam tantangan bagi peneliti itu untuk dipecahkan. Nah, jadi jangan terlalu menganggap bahwa tinggal satset aja beres gitu ya. Dan jangan juga menganggap bahwa penelitian itu terlalu sulit, enggak gitu ya. Untuk strata 1 itu kontribusinya adalah hasil penelitian dan eksperimennya itu udah cukup ya, karena itu adalah wujud daripada implementasi dari suatu teori. Kemudian yang terakhir adalah masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau gap antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu ya. Sebagaimana ada kondisi idealnya dan seharusnya dari peristiwa atau keadaan tertentu itu terjadi. Ya, misalnya masalah kemiskinan. Ya kan ada bentuk idealnya ya kemiskinan itu. Misalnya sesuai undang-undang, kemiskinan itu dikatakan miskin adalah pendapatan per kapitanya misalnya gitu ya 1.200.000 misal. Tapi fakta menyatakan bahwa tidak sampai 1.200.000 ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia ini yang dikategorikan sebagai miskin. Maka bagaimana cara menanggulanginya? Berarti kita punya problem untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara terkait si peneliti. Bisa dengan cara ekonomi. Jadi menyelesaikan masalah ekonomi dengan ilmu ekonomi. Ya saya karena orang informatika sih tidak tahu ilmu ekonomi itu apa. Tapi kalau teman-teman cari di Google Scholar, kita bisa baca bahwa kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan masalah-masalah di bidang ekonomi juga, gitu ya. Atau masalah ekonomi karena saya informatika, masalah kemiskinan maka saya selesaikan dengan cara-cara informatika ya, misalnya memprediksi atau mengelompokkan atau apa itu terkait dengan data mining lagi gitu ya. Contohnya data mining terus ya, karena memang keahlian saya itu adalah di bidang data mining. Oke, jadi begitu gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini tadi ya sebagai contoh tadi kemiskinan. Kita cari ya di Google Scholar ya ini kemiskinan. Nah, muncul penelitian-penelitian terkait kemiskinan ya. Di sini kita lihat memahami kemiskinan secara multidimensional di jurnal UGM tahun 2005 misalnya. Kemudian di sini memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya ya. Ini jurnal ekonomi dan studi pembangunan. Berarti kan keilmuannya adalah ekonomi dan studi pembangunan ya. Kalau yang di atas tadi jurnal manajemen pelayanan kesehatan. Jadi jurnal itu biasanya terbit ya sesuai dengan namanya dan sesuai dengan keahlian di bidang itu gitu ya si penelitinya. Kemudian kita lihat lagi analisis tingkat kemiskinan di Indonesia 2018 jurnal vokasi sosial ya. Jadi kemiskinan itu diselesaikan dengan sosial, dengan apa tadi? Dengan ekonomi, kajian ekonomi ini juga ada nih. Analisa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, jurnal kajian ekonomi. Jadi masalah ekonomi diselesaikan dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Tapi saya nggak baca papernya, saya nggak ngerti gitu ya. Terus ada yang di sini ada jurnal masyarakat dan budaya kemiskinan dalam masyarakat nelayan misalnya. Kemudian ada analisa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia di jurnal bisnis dan manajemen. Nah, gitu ya. Jadi masalah kemiskinan ya kita ambil skopnya di Indonesia itu udah banyak yang menyelesaikan masalahnya di bidang-bidang terkait gitu ya. Jadi kita lihat tadi ada yang menyelesaikan masalahnya di bidang ekonomi lagi, ada yang di bidang bisnis, di bidang hukum, di bidang macam-macam gitu ya. Nah, apakah ada teknik penyelesaian ekonomi kemiskinan ini diselesaikan dengan informatika? Ya, ada aja kayaknya ya. Salah satu keilmuan data dan software engineering itu adalah data mining misalnya. Kita searching aja gitu ya data mining. Penerapan data mining pada jumlah penduduk miskin di Indonesia ya, ini masalah kemiskinan diselesaikannya pakai data mining. Perbandingan akurasi tingkat kemiskinan antara C45 dan naive Bayes-nya. Berarti kan yang dibahas adalah algoritmanya, teori yang dipakainya dengan tingkat kemiskinan. Jadi masalahnya adalah kemiskinan nih gitu ya. Nah, ini kita baca nih gitu ya. Masalah kemiskinan ini kita bisa baca dan kita bisa lihat bagaimana celah-celahnya nanti terhadap problem dan teori-teori yang digunakan di bidang informatika khususnya, dan itu bisa menjadi suatu penelitian. Ya, jadi memang
Ya, secara garis besar itu kita bisa bikin diagram seperti ini gitu ya. Jadi sumber masalah penelitian itu dari ekonomi bisa nggak diselesaikan dengan ilmu informatika atau data dan software engineering ya khususnya? Ya bisa gitu ya. Bisa nggak ilmu ekonomi diselesaikan dengan ilmu sosial? Ya bisa aja. Tadi kita lihat udah jurnalnya gitu ya. Lalu untuk masalah ekonomi bisa nggak dengan ilmu ekonomi lagi? Ya bisa, dan ilmu lainnya. Tapi ada juga yang misalnya ada masalah ekonomi, contohnya kemiskinan, tapi tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan yang lain, itu juga ada gitu ya. Tergantung penelitinya ya. Jadi peneliti itu adalah orang yang memang menguasai ilmu itu. Ya misalnya saya adalah orang informatika nih, maka saya akan meneliti ya entah itu di bidang ekonomi masalahnya, ini problemnya, entah masalahnya di bidang politik, entah masalahnya di bidang pendidikan, medis dan lain-lain, atau masalahnya itu adalah di bidang informatika dengan keilmuan saya, yaitu bidang informatika khususnya data dan software engineering. Ya. Jadi masalah yang ada itu diselesaikan dengan keilmuan yang saya miliki atau si peneliti miliki. Ya, kalau penelitinya adalah orang yang menguasai ilmu ekonomi, dia adalah dosen atau apa atau peneliti di bidang ekonomi gitu ya, di prodi ekonomi kalau dosen, maka dia akan menyelesaikan masalah medis, masalah informatika di bidang ekonomi ada juga gitu ya, bisa diselesaikan. Ya. Nah, sederhananya gimana sih ya suatu masalah itu? Yang pertama itu kita cek dulu ya masalahnya apa. Tadi masalah ekonomi, kemiskinan ya. Kita detailkan lagi kemiskinan itu kenapa. Ya apa masalahnya? Kalau miskin kenapa gitu ya, dan seterusnya. Kita kaji gitu ya masalah kemiskinan itu secara lebih dalam. Kemudian mengapa terjadinya masalah itu? Ya kenapa terjadinya kemiskinan? Di mana? Misalnya di Indonesia contohnya. Lalu siapa saja yang pernah melakukan penelitian pada masalah tersebut? Ya tadi kita lihat orang ini ya, kan kalau kita ngomongin penelitian itu dipublikasikan berarti ada penulisnya ya. Nah, si penulis itulah yang sudah melakukan penelitian di bidang masalah tersebut ya, dengan teori-teori yang dia gunakan sesuai dengan bidang kemampuannya dia atau peneliti tersebut. Terus bagaimana masalah itu dia pecahkan dengan menggunakan teori-teori keilmuannya dia. Nah, kita cek itulah metode penelitian atau tahapan penelitian. Dan nomor 6 perkiraan kepatutan waktu, artinya masalah yang diambil itu sudah tidak kadaluarsa lagi untuk dibahas gitu ya. Ya contohnya aja kalau kita ngomongin penyebaran kasus malaria atau penyebaran flu burung di Indonesia, ya kan nggak menarik lagi. Flu burung itu dibahasnya tahun 2000-an gitu ya. Jadi masalah itu tidak menarik lagi untuk dibahas di tahun 2022 gitu. Jadi untuk masalah-masalah itu kita lihat ya, banyak yang dibicarakan, yang terkini gitu, yang memang menarik dan memiliki tantangan khusus ya. Ketika kita berhasil menyelesaikan itu dengan keilmuan kita dan itu dipublikasikan sehingga menambah eh, apa menambah apa menambah keilmuan ya, menambah keilmuan. Jadi keilmuan yang selalu update di bidang penelitian dan orang bisa baca ya, karena orang lain juga bisa membaca tulisan kita, orang lain bisa mengkaji tulisan kita, apa yang kita sarankan dan itu menjadi kekurangan kita orang bisa kerjain ya, sehingga nanti penelitian tiap penelitian itu bisa dirangkum jadi satu kesatuan yang utuh. Bisa jadi nanti diimplementasikan dan dimanfaatkan dalam bentuk produk misalnya, itu bisa jadi gitu ya. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah? Yang pertama, kalau kita udah dapat masalahnya apa, kita harus rumuskan dulu dalam bentuk yang deklaratif. Deklaratif itu berarti jelas. Masalahnya ada di sini, ya. Bisa juga dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ini biasanya kalau saya pakai itu adalah research question ya. Kalau saya sih cenderung menggunakan kalimat pertanyaan ya, atau research question yang tegas dan jelas guna menambah ketajaman dari rumusan. Artinya tadi kita lihat bahwa rumusan masalah itu nanti akan dijawab di tujuan. Jadi kalau kita nulis di proposal ada rumusan masalah, masalahnya adalah 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 4 poin masalahnya nih. Berarti tujuannya juga ada 4. Ya, misalnya. Atau untuk menjawab satu masalah ini, berarti dengan 2 tujuan bisa jadi. Nah, jadi biasanya sih yang dipakai itu
Kalau masalahnya 3, ya tujuannya 3 gitu ya. Karena satu masalah nanti akan memiliki satu tujuan, di mana tujuan itu artinya adalah untuk menyelesaikan si permasalahan tersebut. Lalu yang kedua adalah pada prinsipnya masalah yang akan dicari pemecahannya harus dapat cukup secara ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya cukup agar nanti kesimpulannya dapat diambil secara definitif. Artinya kita mengambil suatu masalah umum, misalnya tadi masalah kemiskinan di Indonesia, lalu kita ambil sampel dari kemiskinan itu. Ya, jadi tidak perlu juga semua masyarakat ini kita ambil datanya gitu ya, untuk kita lakukan penelitian, nggak perlu. Ya, dari scope itu tadi, dari sampel tadi kita lakukan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian kita tadi itu bisa jadi berlaku juga untuk ruang yang secara umum tadi. Gitu ya. Jadi kita harus lihat batasan-batasan ruang lingkupnya agar penelitian kita tuh nggak kemana-mana. Gitu ya. Teori-teori yang kita pakai itu juga kita rangkum, kita batasin agar nanti penelitian kita itu adalah cenderung atau memusat pada suatu titik dan dia tidak tersebar kemana-mana. Nah, gitu ya. Kemudian 3, berorientasi pada prospek kegunaannya secara operasional. Jadi kalau dimanfaatkan nantinya penelitian ini bisa ngapain? Apa nanti manfaatnya bagi masyarakat umum misalnya? Lalu yang terakhir, bila kegunaan operasionalnya hanya dapat dicapai melalui perumusan masalah yang agak luas atau tidak terlalu terbatas, hendaknya diarahkan kepada bisa setidaknya penelitian dengan masalah yang seluas itu dilaksanakan. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang pertama, gitu ya. Jadi ketika misalnya kita berbicara tentang penelitian yang skupnya luas, ya kalau kita ngomongin kemiskinan di Indonesia ya, luas banget gitu ya. Misalnya data yang saya pakai untuk menganalisa kemiskinan di Indonesia ini adalah data masyarakat miskin. Ya kan nggak mungkin ya semua masyarakat miskin di Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke itu saya punya atau saya miliki. Tapi saya bisa perkecil skopnya. Artinya skop utamanya tetap masyarakat miskin di Indonesia. Namun data yang saya pakai itu bisa saya skopkan, saya pakai sampling. Lalu tahunnya juga saya scope terkait misalnya dari tahun 2010 sampai 2020, misalnya 10 tahun terakhir gitu ya. Kemudian saya ambil untuk tiap provinsi itu adalah berapa orang ya, dengan teknik sampling yang memang diakui secara statistik misalnya. Ya karena ini penelitian di bidang informatika ya. Lalu saya lakukan penelitian di bidang itu dengan metode-metode terkait keilmuan saya misalnya. Nah, setidaknya hasil penelitian saya tadi bisa jadi gitu ya berlaku untuk skop yang tadi luas ya, skop kemiskinan di Indonesia tadi. Ya kira-kira gitu contohnya. Nah, biasanya rumusan masalah itu ditulis di 2 tempat. Dalam proposal itu ditulisnya di latar belakang dan di rumusan masalah. Ya, dan ini adalah bidang informatika, maka masalahnya sesuai dengan bidang informatika. Nah, tadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin merumuskan suatu masalah penelitian, dia harus berguna, menarik, dan mutakhir untuk diteliti. Artinya jangan ngomongin masalah flu burung karena flu burung udah lewat ya, tidak mutakhir, tidak berguna, dan tidak menarik lagi kalau kita ngomongin flu burung di tahun 2022. Lalu masalah yang akan diselesaikan itu penyelesaiannya relevan dengan kemampuan atau keahlian si peneliti tersebut. Jadi tadi ada masalah kemiskinan. Bisa nggak kemiskinan itu diselesaikan dengan cara informatika? Nah, informatika itu siapa? Saya, gitu ya. Keilmuannya saya. Kemudian datanya misalnya tadi kemiskinan contohnya bisa dihimpun secara lengkap dan objektif. Artinya tidak boleh dimanipulasi gitu ya. Tidak boleh difabrikasi dan lain-lain. Lalu skop penelitian jangan terlalu luas karena kalau skop penelitiannya luas waktunya akan lama ngerjainnya, dan nggak boleh juga terlalu sempit. Kalau terlalu sempit nanti kesimpulannya itu jadi tidak berlaku secara umum. Nah, ini biasanya kita sesuaikan dengan waktu dan biaya ya. Kalau kita kaitkan penelitian dengan tugas akhir mahasiswa strata 1 atau S1 itu biasanya 1 semester dan itu adalah 4 bulan. Lalu rumusan harus jelas, tegas, dan tidak ambigu. Jadi harus jelas ya rumusan masalahnya itu apa.
harus tegas, nggak neko-neko, dan harus jelas. Tidak ambigu ya, tidak memiliki makna ganda. Nah, di sini kesimpulannya ada 3 masalah yang baik yang bisa kita cari. Yang pertama, dia harus memiliki nilai penelitian. Jadi jangan sampai masalah tadi, saya kehilangan kunci saya ada di mana ya? Nah, itu masalah yang tidak punya nilai penelitian. Kemudian harus memiliki feasibility yang tinggi. Jadi harus layak ya, harus layak masalahnya itu untuk dilakukan penelitian. Yang ketiga, harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi jangan sampai ada masalah ekonomi diselesaikan selesaikan dengan ilmu ekonomi tapi yang ngerjain saya gitu ya. Ya itu jangan sampai seperti itu. Ya penelitian itu jadi tidak valid ya, kan saya nggak ngerti apa-apa nih terhadap keilmuan ekonomi gitu ya. Nah jadi tadi ya, masalah-masalah di berbagai sektor, misalnya di sektor politik, pendidikan, medis, dan seterusnya itu kemungkinan besar bisa diselesaikan dengan keilmuan di bidang-bidang yang lain. Nah, yang saya contohkan tadi misalnya kemiskinan, itu masalah ekonomi itu bisa diselesaikan dengan ilmu sosial ya, tadi ada penelitiannya, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan ilmu informatika. Nah, ini ada contoh lain ya, bagaimana caranya kita membangkitkan suatu problem dalam suatu penelitian. Misalnya masalah yang kita angkat adalah hate speech. Hate speech itu berarti ujaran kebencian. Ini saya pakai ini laser pointer. Ada detail masalahnya adalah hate speech banyak terjadi di sosial media, terutama Twitter, dan terkait dengan rencana pemilu presiden 2024. Jadi di Twitter saat ini gitu ya kekinian berarti kan, banyak banget hate speech yang mengenai rencana pemilu presiden 2024. Topik masalahnya adalah politik ya. Kesimpulannya adalah hate speech pada Twitter untuk rencana pemilu presiden 2024 diselesaikan dengan bidang informatika, yaitu data mining dengan text mining. Tujuannya adalah bisa jadi adalah memprediksi klasifikasi hate speech ya, karena kaitannya dengan penyelesaian ini. Kemudian teori yang digunakan misalnya pakai metode SVM, ini adalah metode di bidang informatika. Tujuannya juga adalah tujuan di bidang informatika. Nah, cara menuliskan rumusan masalahnya seperti ini ya. Saya lebih suka menuliskan masalah itu ke dalam suatu research question. Misalnya bagaimana hyperplane yang diterapkan pada SVM berupa garis lurus, polinomial ya, polinomial, RBF, dan sigmoid berpengaruh terhadap prediksi hate speech pada rencana pemilihan presiden tahun 2024. Fokusnya pada bidang informatikanya, yaitu SVM-nya. Jadi ada problem, kita selesaikan dengan bidang informatika, maka eksperimen kita adalah terkait problem itu di bidang informatika ini. Jadi eksperimen kita akan lebih banyak SVM terhadap prediksi hate speech-nya. Nah, di SVM itu ada apa aja sih? Nah, kita harus paham dulu nih sebagai orang informatika nih ya. SVM itu apa? Terus di hyperplane itu apa? Dan seterusnya, ini harus paham dulu. Barulah kita bisa bilang bahwa oh ternyata bisa saja sih gitu ya, hate speech ini diselesaikan untuk prediksinya di bidang informatika menggunakan text mining, menggunakan SVM. Ya dengan catatan keilmuan itu tadi gitu ya, teori-teori yang kita pakai ya untuk menyelesaikan problem itu tadi kita harus kuasai dulu gitu. Atau contohnya yang lain, ini masalah informatika ya, software. Detail masalahnya adalah software yang digunakan di PT XYZ mengalami overload begitu digunakan untuk fitur tertentu. Misalnya topik masalahnya adalah software engineering, kaitannya dengan software performance. Kesimpulannya adalah ada software di PT XYZ yang dibangun pada 2011 ya tidak dapat berjalan secara maksimal lagi di area operasionalnya di tahun sekarang misalnya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini bisa kita selesaikan di bidang informatika dengan topik refactoring dan design pattern misalnya. Tujuannya adalah agar software ini memiliki kehandalan operasional di PT XYZ saat ini, karena dari dulu sampai saat ini dan saat ini si software itu sudah tidak mampu lagi digunakan di area operasional misalnya. Nah, teori atau metode apa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini? Kita bisa gunakan teori code optimization dan clean code misalnya. Nah, gimana cara menuliskan rumusan masalahnya? Saya sekali lagi lebih suka menggunakan research question. Yang pertama adalah bagaimana rekonstruksi kode menggunakan kode optimization pada fungsi transaksi di aplikasi PT XYZ, aplikasinya apapun gitu ya. Ya terkait lah gitu, bukan apapun.
Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya dalam operasional aplikasi sebelum dan sesudah dilakukan code optimization pada aplikasi XYZ misalnya di PT XYZ. Jadi karena ini nanti adalah masalah yang akan ada tujuannya, artinya tujuan saya ada dua nanti, yaitu nanti merekonstruksi kodenya lalu menguji bagaimana performansi si aplikasi sebelum dilakukan code optimization dan setelah dilakukan code optimization. Jadi ada dua tujuan saya nantinya. Ya. Dan lain-lain, kalau ada yang ingin kita tuliskan masalahnya lagi, rumusan masalahnya lagi, dan itu harus fokus ke bidang informatikanya. Ya, jadi masalah yang ada ini adalah masalah informatika, diselesaikan dengan cara informatika juga. Kalau contoh yang hate speech ini masalahnya adalah politik, pemilu presiden, detail masalahnya adalah hate speech, diselesaikan dengan cara informatika. Maka nanti kita akan fokus ke masalah informatika yang terkait di bidang politik. Ya, nah kita akan bereksperimen terhadap SVM-nya misalnya gitu ya, banyak. Dan kita kaitkan dengan masalah hate speech di pemilu presiden 2024 misalnya gitu. Ya. Nah, jadi dari dua contoh yang di atas tadi kita udah dapat rumusan masalah yang menarik, kita selesaikan dengan keilmuan kita lakukan eksperimen yang sesuai dengan keilmuan kita. Namun jangan sampai lupa bahwa apa yang menjadi ide itu harus kita cek lagi gitu ya pada suatu publikasi ilmiah. Jadi kita harus banyak baca. Kalau ada ide itu kita tulis, kita cek dulu ide tadi itu ada nggak gitu ya, ada nggak orang yang pernah bikin gitu ya. Saya punya ide begini, diselesaikan dengan ini, nanti akan saya giniin. Nah, kita cari di internet ya, di Google Scholar misalnya. Ada nggak orang yang pernah melakukan ini? Lalu kita harus realistis juga cek ya, apakah dalam waktu 4 bulan kalau kaitannya dengan tugas akhir ini bisa diselesaikan ya. Dan memang kalau ngomongin penelitian di langkah awal tahap penelitian itu harus banyak-banyak baca paper ya yang berasal dari jurnal atau proceeding penelitian di area atau topik masalah terkait. Jadi kita harus banyak baca nih. Banyak baca. Walaupun saya di bidang keilmuan informatika, boleh aja sih saya membaca di jurnal ekonomi lainnya misalnya terkait masalah kemiskinan misalnya, bisa aja gitu ya. Saya baca, saya ambil untuk saya gunakan misalnya. Misalnya yang saya ambil adalah fungsi atributnya misalnya, atau yang saya ambil adalah datanya, atau analisis datanya di bidang ekonomi kayak gimana direlasikan dengan keilmuan informatika gimana dan seterusnya. Jadi memang kita harus banyak-banyak membaca ya, sehingga nanti dari banyak membaca itu timbul ide, ada problem-problem yang kita bisa selesaikan di bidang terkait si peneliti, yaitu kalau saya adalah di bidang informatika. Baik, itu saja mungkin ya video pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.